teman-teman, kita sudah sampai di latihan 4 ya. Kita masih akan membahas soal latihan di bab 2 tentang kecepatan dan debit ya. Langsung aja kita buka ke halaman 39. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Baru setelah coba kalian kerjakan, kita bahas bersama-sama di video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Oke, mari kita buka halaman 39. Kita ke latihan 4. Ada berapa nih? Latihan 4 ini ada 10 soal ya. Kita kerjakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nomor 1, Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Andri ya. Oke, berarti ini cuman sekedar konversi aja ya. Dari kilometer per jam kita ubah ke meter per detik ya. Oke, ini untuk yang nomor 1 ya. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui ya. Yang diketahui adalah kecepatan rata-rata ya Pak Andri ya, itu 72 km per jam. Yang ditanya kecepatan rata-rata dalam meter per detik. Langsung aja, dari kilometer ke meter ya, ingat tangga satuannya kemarin ya, itu turun 3 tingkat. Nah, kalau turun 3 tingkat berarti kita kalikan berapa? 1000 ya. Kalau turun 1 tingkat kita kalikan 10, kalau turun 2 tingkat kita kalikan 100. Dan karena kilometer ke meter itu turun 3 tingkat, maka kita kalikan 1000 ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Oke, 72 kali 1000. Kemudian dari jam ke detik ya, karena 1 jam itu sama dengan 3600 detik, maka ini pun kita ubah ya, 1 kali 3600 ya, 3600 ya. Kemudian ya, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ya. Ini nolnya bisa kita coret ya. Nah, ini berarti tinggal 72 kali 10 ya. Berapa hasilnya? 720 ya. 72 kali 10 sama dengan 720. 36 nya kita tuliskan di bawahnya atau di bagian penyebutnya. 720 dibagi 36 ketemunya adalah 20 ya. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Andri adalah 20 meter per detik. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sama ya, jawaban kalian juga 20 meter per detik ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai oleh Pak Doni adalah 70 km per jam. Yang ditanyakan berapa kilometer jarak yang ditempuh Pak Doni dalam waktu setengah jam. Nah, jadi yang diketahui adalah kecepatan rata-rata dan waktunya. Yang ditanyakan jaraknya ya. Oke, kita cari jarak ya. Berarti ingat rumus JKW kemarin ya. Rumus JKW ini saya gambarkan lagi ya supaya ingat ya, seperti ini. Nah, JKW, J itu jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu ya.
Oke, kalau yang ditanyakan adalah jarak, ya berarti kita tutup J-nya. Tinggal apa? K dan W. K dan W ini karena sejajar, maka kita kalikan ya. Berarti jarak sama dengan kecepatan kali waktu, gitu ya. Oke, berapa kecepatannya tadi? 70 km per jam. Ya, waktunya berapa yang ditempuh oleh Pak Doni? Nah, ini salah tulis nih tadi. Pak Andri itu nomor 1 ya. Oke. Waktunya adalah setengah jam. Jadi tinggal kita kalikan aja ya, 70 kali 1/2 ya. Artinya 70 dibagi 2 berapa? 35 km. Nah, ini kenapa kok kilometer aja? Ini jamnya hilang ya, karena ini bisa kita coret ya, jam ya, karena atas dan bawah maka bisa kita hilangkan ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh Pak Doni adalah 35 km ya. Oke teman-teman, begitu ya cara penyelesaian untuk soal nomor 2. Oke, cukup jelas saya kira, maka kita bisa lanjutkan ke soal nomor 3. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dengan jarak tempuh 20 km. Ya, jadi yang diketahui apa nih? Kecepatan rata-rata dan jarak tempuhnya. Yang ditanyakan adalah berapa lama ayah mengendarai motor. Berapa lama berarti waktunya yang kita cari ya, yang ditanyakan waktunya. Oke, kita tulis dulu. Yang diketahui kecepatan rata-rata adalah 50 km per jam, jarak tempuhnya adalah 20 km. Yang ditanyakan adalah lama waktunya. Lama waktu ya, kita cek lagi ke rumusnya tadi. Yang dicari adalah waktu, ini kita tutup, maka tinggal J dan K. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya, karena J ini di atas maka ini kita bagi ya, J dibagi K ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kembali ke sini, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 20 km ya, kecepatannya berapa? 50 km per jam ya. Ini kilometer dengan kilometer bisa kita coret ya. Nah, satuannya tinggal jam ya. Berarti 20 dibagi 50 ya. Kita sederhanakan, 20 dibagi 50 kan artinya begini kan, 20 dibagi 50 ya. Ini bisa kita coret, tinggal 2/5. 2/5 jam, atau kalau kita ubah dalam bentuk desimal itu 0,4 ya. Ingat porogapit ya. 2 dibagi 5 ya. Karena 2 ini tidak bisa dibagi 5 ya, 2 lebih kecil dari 5, maka kita kasih 0 dulu di sini, 0, ini juga kita kasih 0. 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya, 4 kali 5 20 ya, habis, selesai. Berarti 2/5 itu sama dengan 0,4 jam ya. Oke, saya kira ini cukup ya, tidak perlu kita ubah ke dalam menit ya misalnya, karena di sini yang ditanyakan cuma berapa lama ya, berapa lama berarti satuannya sudah ada jamnya ya, bisa sampai di sini saja ya. Kecuali kalau dalam soal yang yang diinginkan oleh si pembuat soal ini adalah dalam menit, maka kita nanti bisa cari ya, kalikan 60 berarti ya, karena 1 jam adalah 60 menit ya. Oke, kita tulis kesimpulannya. Jadi lama ayah mengendarai sepeda motor adalah 0,4 jam atau 2/5 jam ya, hampir setengah jam ya, hampir 0,5 jam ya ini. Oke, untuk nomor 1, 2, dan 3 sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut sekalian ya, nomor 4 dan 5 ya. Sebuah mobil berangkat pukul 6 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9? Nah, ini berarti yang diketahui apa nih? Yang diketahui adalah waktu ya, waktu berangkat, waktu tiba ya. Berarti nanti bisa kita hitung total waktunya ya.
Total waktunya dari jam 6 ke jam 9 berarti 3 jam ya. 9 kurangi 6 kan 3. Kemudian selain waktu yang diketahui adalah jaraknya, yaitu 210 km. Oke, bagaimana mencari kecepatan rata-rata mobil tersebut? Ya, kecepatan rata-rata, ingat ya, kecepatan itu berarti K ya. Ini kecepatan berarti jarak dibagi dengan waktu ya. Ini karena kita cari kecepatan, maka kita tutup K-nya, kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. Nomor 4 seperti ini ya teman-teman ya. Mobil berangkat pukul 6, tiba pukul 9. Berarti waktu tempuhnya adalah 3 jam ya, 9 kurangi 6. Jaraknya 210 km sudah disebutkan dengan jelas di dalam soal. Kemudian yang dicari adalah kecepatan rata-rata mobil. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti 210 km dibagi 3 jam ya. 210 dibagi 3 sama dengan 70. Satuannya apa? Kilometer per jam ya. Ketemu ya, sudah selesai. Kita tinggal tulis kesimpulannya di bawah. Jadi kecepatan rata-rata mobil ya, atau mobil tersebut ya. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 70 km per jam. Oke, begitu ya teman-teman ya. Cukup jelas saya kira untuk yang nomor 4. Bagaimana jawaban teman-teman? Sama juga ya, 70 km per jam ya. Oke, kita bisa lanjutkan ke soal nomor 5. Jarak rumah Mita ke sekolah adalah 240 meter. Mita mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 1,2 km per jam. Berapa menit Mita mengendarai sepeda ke sekolah? Oke, yang diketahui adalah jaraknya, kemudian kecepatan rata-ratanya, dan yang ditanyakan adalah waktunya ya, berapa menit ya, berarti waktu. Oke, ke rumusnya dulu. Waktu berarti kita tutup W nya, waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jarak rumah Mita ke sekolah 240 meter. Kemudian kecepatan rata-rata Mita mengendarai sepedanya adalah 1,2 km per jam. Yang ditanyakan berapa menit Mita mengendarai sepeda. Oke, cara menjawabnya pertama-tama kita ubah dulu ya 240 meter ini ke dalam satuan kilometer. Kenapa harus kita ubah dalam satuan kilometer? Karena kecepatan rata-rata yang diketahui ya itu satuannya kilometer. Jadi supaya sama ya, kita ubah dulu dalam satuan kilometer. Dari meter ke kilometer itu karena naik 3 tingkat, maka kita bagi dengan 1000 ya. Ingat, kalau naik 1 tingkat kita bagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, dan karena dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat, maka kita bagi dengan 1000. Oke, 240 dibagi 1000 sama dengan 0,24 km. Udah ya, jaraknya yaitu 0,24 km, satuannya udah sama-sama kilometer. Maka lanjut bisa kita hitung. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 0,24 km dibagi dengan kecepatan rata-ratanya yaitu 1,2 ya. Ini koma, 2 angka di belakang koma, dan ini 1 angka di belakang koma, supaya lebih mudah dalam menghitungnya, maka kita hilangkan komanya ya teman-teman ya. Ini karena ada 2 angka di belakang koma, maka kita kalikan 100 ya. 0,24 kita kalikan 100. Pembilangnya atau yang atas itu kita kalikan 100, maka yang bawah juga kita kalikan 100 supaya nilainya apa? Tidak berubah ya. Oke, 0,24 kali 100 sama dengan 24 ya. Yang 1,2 kalikan 100 sama dengan 120. Oke, ternyata bisa kita sederhanakan ya. 24 dibagi dengan ini ya, antara 24 dengan 120 itu dibagi 24 masing-masing ya. 24 dibagi 24 itu ketemunya 1. Kemudian 120 dibagi 4 itu ternyata hasilnya adalah 5. Jadi waktu yang ditempuh, waktu Mita
bersepeda atau mengendarai sepeda dari rumah ke sekolah adalah 1/5 jam. Sampai di sini belum selesai ya, karena yang ditanyakan oleh soalnya tadi adalah berapa menit. Maka kita ubah 1/5 jam ini ke dalam satuan menit ya. 1/5 jam sama dengan berapa menit ya? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka kalau 1/5 jam itu sama dengan 1/5 kali 60 menit ya. Ini bisa kita coret ya, atau langsung aja ya, 1 kali 60 sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 ya. Jadi sudah ketemu ini 12 menit. Oke, kita tulis kesimpulannya. Jadi Mita mengendarai sepeda ke sekolah selama 12 menit. Oke, bagaimana dengan teman-teman? Apakah jawaban kalian nomor 1 sampai nomor 5 sama dengan jawaban saya? Ya, mudah-mudahan sama ya teman-teman ya. Oke, dengan demikian kita sudah selesai kerjakan soal latihan 4 nomor 1 sampai 5 di halaman 39 ya. Untuk nomor berapa nih? Untuk nomor 6 sampai nomor 10 nanti akan kita jelaskan atau kita bahas di video berikutnya, karena sudah 15 menit lebih ya, 16 menitan ini, supaya videonya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu lama. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang jelas ya. Kalian bisa ulang kembali video tadi apabila masih ada yang kurang jelas begitu. Oke, jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.